Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali guys. Nah, untuk kali ini Banggus akan memberikan tutorial kembali, yaitu pohon kedondong ini terserang daun pelungker. Nah, seperti ini adalah awal pertumbuhan tanaman sudah terserang daun pelungker. Nah, inilah yang maksud Banggus, ini sangat berbahaya bagi tanaman kedondong. Kebanyakan dalam masa pertumbuhan kalau sudah seperti ini, kalau kita tidak teliti, itu sangat berbahaya kawan. Pernah Banggus upload dari video yang telah lalu. Kadang-kadang kalau pelungkeren seperti ini kita perhatikan ini cuma kutu-kutu putih, tetapi kalau pelungkeren itu yang sifatnya seperti ini itu bukan kutu putih kawan. Kita tuh sulit untuk menyatakannya karena sangat kecil sekali. Jadi kalau kita menyatakan kutu apa itu kan harus faktual. Jadi ini kebetulan kan sampling itu yang apa adanya, jadi tidak ada alat-alat yang canggih untuk mendeteksi penyakit. Pokoknya daun pelungkeren pada tanaman kedondong itu sangat berbahaya. Nah, daun pelungkeren ini kawan pada tanaman kedondong itu penyebabnya banyak. Bisa karena sekitaran lingkungan tertular, tetapi juga karena pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Ini satu hal yang sangat penting juga menurut Banggus. Ketika kita merawat sebuah tanaman, kadang rawatan kita pada tanaman kita itu tidak subur. Nah, ketika tanaman kita tidak subur, justru disitulah banyak datangnya penyakit-penyakit. Karena apa? Ini kan jelas tidak subur kawan tanaman ini. Kita lihat karena medianya aja seperti ini, media sekam. Jadi karena pertumbuhan daun yang tidak subur, akhirnya seperti kecil, mudah sekali tanaman. Maksud saya mudah sekali penyakit untuk menyerang. Nah, ketika tanaman ini subur dan terus-menerus mengeluarkan tunas air, jadi penyakit itu menyerang, tetapi karena perkembangbiakan daun-daun kedondong di sini itu akan terhambat. Nah, itulah perlunya kita tuh merawat sejak awal pertumbuhan tanaman itu agar tetap subur. Nah, oleh sebab itu, sahabat semuanya, Bangkus selalu memberikan betapa pentingnya rawatan vegetatif dari awal pertumbuhan tanaman sejak dini. Nah, ini contohnya. Ini bisa mati. Di samping mati karena akarnya kelihatannya juga kurang bagus perkembangannya, juga penyakit seperti ini. Jadi ketika kita rawatan kita, tanaman kita sejak kecil itu sudah tidak subur, justru penyakit-penyakit itu akan datang. Walaupun toh datangnya penyakit pada suatu tanaman itu kadang-kadang tertular di sekitaran kita, kadang-kadang musim. Tetapi yang lebih penting kan kalau tanaman kita subur kan kita tuh mudah untuk tahu lah ini penyakit, daunnya subur ada penyakitnya, kita mudah untuk mengantisipasi. Nah, seperti biasa kawan, kalau sudah kondisi seperti ini yang kita lakukan itu. Jadi tak biasa kawan, daun yang sudah seperti ini kita jangan tanggung-tanggung, kita buang saja. Nah, kita buang seperti ini, kita gunting, kita buang. Nanti kita bungkus rapi. Nah, seperti ini, pelungkeren seperti ini kawan, kita gunting saja. Nah, seperti ini kita gunting saja kawan. Kemudian kita lihat yang bawah. Nah, yang bawah ini juga pelungkeren semuanya. Kita dekatkan kameranya. Ini pelungkeren seperti ini. Nah, kita habisi saja kawan, kira-kira kita potong aja seperti ini, kita habisi saja. Kemudian yang seperti ini harus kita kumpulkan kawan. Kita lihat lagi. Loh, seperti ini daripada nanti penyakit kita habisi saja kawan. Nah, seperti ini. Ini adalah sebagai pencegahan awal dari teknik Banggus ini. Terus bagaimana selanjutnya untuk agar tanaman ini lebih subur? Kalau sudah terserang daun pelungkeren seperti ini, kita jangan ganggu dulu kawan. Perakarannya jangan kita ganggu dulu. Kalau nanti sudah tumbuh tunas yang normal, baru perakarannya nanti kita pindahkan. Nah, kita memindahkannya sewaktu-waktu sekarang pun ya boleh, tetapi kebiasaan Banggus tidak seperti itu. Tentu ini menunggu kita akan siram sebanyak-banyaknya dulu sampai menunggu tumbuhnya tunas-tunas yang baru kita akan pindahkan. Nah, yang kedua Banggus akan memberikan tutorial kawan. Ini
ini dalam video Bangkus yang telah lalu dijadikan part 1, part 2 tentang stek batang tua, maksudnya kita pruning batang tua, kita letakkan di dalam pot, walaupun dulunya sudah pernah berbunga, kita jadikan ini adalah rawatan awal vegetatif. Perkembangannya sekarang sudah seperti ini. Nah, tujuan Bangkus itu apa, kawan? Kita lihat. Ini adalah usia yang kira-kira sudah lebih dahulu. Jadi selisih 15 hari. Nah, ini usia yang muda. Jadi usia yang ini, yang sebelah ini dengan ini itu selisih 15 hari tua yang ini. Kenapa ini bisa seperti ini? Ini kok yang muda justru begitu tumbuh tunas-tunasnya kok nampak lebih subur. Nah, ini adalah sebuah faktor yang tidak yang umum. Maksudnya kadang-kadang kan faktornya itu bisa kondisi dari media dan lain-lain, juga kondisi mungkin ketepatan kita meletakkan perakaran seperti ini jadi mudah menyerap hara dan oksigen di saat masih pertumbuhan awal. Nah, ini buktinya juga tidak ada seperti itu. Nah, yang kedua, kawan, kita jangan terkecoh pada tanaman seperti ini. Ketika ini satu tunas kita sisakan seperti ini, nampak pertumbuhannya lambat, itu karena memang tidak didukung oleh tunas yang lain. Itu bisa terjadi, karena seperti ini kita belum pernah memotongnya tunas-tunas, nampak semua subur. Karena apa? Juga pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan tunas yang lain ini. Tetapi kalau ini kita biarkan sampai beberapa waktu, beberapa bulan, tahun, belum tentu kalau ini selalu lebih baik daripada ini. Nah, ini juga harus diketahui oleh sahabat semuanya. Jadi kan kita punya hobi, punya pemikiran di mana kita menyenangi untuk melakukan sesuatu, itu kan terserah kita. Tapi Bangkus di sini akan memberikan sebagai apa ya, sebagai sampling-sampling yang barangkali ini bermanfaat. Jadi untuk ini agar lebih suburnya, Bangkus tetap melakukan rawatan seperti ini, kawan. Kita potong karena sesuai motivasi Bangkus, agar kita nantinya dalam pohon kedondong tidak terjebak oleh dua batang yang pada akhirnya akan kita memilihnya akan merasa sulit gitu loh. Jadi kita habisi aja, kawan. Nah, ini tujuan Bangkus. Ini tetap kita ambil, kawan. Nah, sekarang yang usia muda juga kita sudah sisakan satu seperti ini. Nah, yang kita sisakan satu seperti ini, yang usia sudah tua, masuk usia tua itu selisih ini juga kita habisi, kawan, tunas-tunasnya. Nah, setelah sama-sama satu, kawan, kita juga bisa melihat perkembangannya nanti. Karena apa? Sebelumnya batang yang sebelum ini saya pruning selalu mengeluarkan bunga. Nah, otomatis kalau selalu mengeluarkan bunga dengan pendek-pendek, dengan postur yang kecil itu kan jelek. Nah, maksud Bangkus seperti ini, biar jangan mengeluarkan bunga dulu. Jadi tidak selalu ketika pohon kedondong itu mengeluarkan bunga, tetapi kenyataannya batangnya jelek, daunnya jelek, itu belum tentu menjamin bahwa kedondong ini baik. Yang Bangkus maksud agar seimbang, bunga itu baik, sangat lebat, daun baik, sangat lebat, batang baik, sangat lebat, juga perakarannya sangat baik. Ini maksud Bangkus. Jadi kita melakukan rawatan cap sama, kawan. Ini daun-daun kedondong bisa kita manfaatkan. Kalau kita manfaatkan, ini termasuk jenis daun lunak, kita taruh aja di dalam, kita tambahi dengan pupuk-pupuk hijau daun seperti ini. Seperti ini, kawan. Juga demikian, ini kita lakukan rawatan yang sama. Kita berikan pupuk hijau daun, daun lunak, bisa lidah buaya, bisa tumbuhan dari tumbuhan keladi, itu kan lunak, bisa sayur-sayuran itu tumbuhan lunak, biar cepat habis. Dimakan cacing tanah, juga dimakan oleh mikroba tanah. Nah, karena sudah seperti ini, kawan, kita juga bisa melakukan rawatan pemupukan. Misalnya kita biasa pemupukan lumut air juga sudah pernah kita lakukan di saat sore hari. Nah, sekarang NPK 16, nah, bisa kita lakukan, kawan. Nah, seperti ini. Taruh aja di atasnya, ini nggak apa-apa. Agar ini di samping
NPK ini sangat bagus, juga kita bisa mengontrol mikroba juga cacing tanah tidak berkelebihan untuk berkembang di dalam polybag ini kawan, karena menggunakan pupuk hijau daun. Kita siram air secukupnya. Nah, seperti ini kawan. Kita siram air secukupnya. Nah, seperti ini. Jadi ini kawan, sekali lagi Bangkus ulang, ketika sahabat semuanya melihat ini banyak tunas-tunas airnya, kan seperti subur, seperti apa itu banyak, seperti lebih lebat. Tapi setelah kita sisakan satu, sama dengan ini kita sisakan satu, ya hampir-hampir mirip gitu loh. Jadi kita itu jangan tertipu, ketika banyak tunas kan seperti lebih subur daripada cuma satu tunas. Tapi dalam kenyataannya setelah kita ambil semua tunasnya, kita sisakan satu-satu, ya kita memilih yang ini kawan, karena ini lebih tua usianya. Kan seperti tegap. Nah, seperti tegap. Nah, ini kan seperti ngeluncup ke atas. Nah, inilah yang Bangkus berikan masukan agar kita itu ketika melihat tanaman itu rimbun, banyak ranting, tunas air, kesannya itu seperti sangat subur. Ya memang alhamdulillah itu salah satu pertanda itu subur, tapi belum tentu ketika kita bandingkan dengan yang satu tunas seperti ini tingkat kesuburannya. Nah, ini maksud Bangkus. Jadi untuk maaf bagi kita yang belum memahami ini, semoga ini bermanfaat. Jadi ketika banyak tunas, banyak ranting kelihatannya subur, dan yang cuma satu tunas tuh kalah subur, itu belum tentu kawan. Coba sekarang Bangkus buktikan untuk kita ambil, kita pruning semuanya, ya kita pilih yang seperti ini kawan. Ini kekar karena usianya lebih tua. Nah, ini adalah bukti agar menjadi pengetahuan kita semua. Jadi sudah satu tutorial mengenai kedondong daun pelungkeren ini sejak awal pertumbuhan karena mungkin tertular. Yang kedua karena medianya ini sehingga perkembangan tanaman ini terserang daun pelungkeren karena tidak bisa cepat berkembang biak. Maksudnya daun-daunnya itu lambat untuk tumbuh, akhirnya tanaman itu mudah sekali untuk hinggap sebagai sarang gitu. Ketika tumbuh cepat besar cepat itu walaupun jadi sarang itu tidak penyakit pun tidak sampai bertahan lama karena terus tumbuh. Jadi ketika tanaman tidak subur itu tentu saja penyakit itu akan mudah untuk menyerangnya. Nah, kemudian ada kawan-kawan, kebetulan kita itu juga punya sampling itu sangat terbatas. Untuk kedondong Bangkus karena mudah berbunga, bagaimana kalau kita tuh melakukan rawatan itu langsung sekali saja, tidak usah kita tuh dari pot ke pot, polybag ke polybag. Lah itu memang hak masing-masing gitu. Nah, kita bisa, maksudnya itu bisa melakukannya. Nah, seperti ini kawan, kita tengok yang sebelah. Ini adalah stek kedondong. Sekarang usianya itu hampir 70 hari. Jadi ketika 70 hari ini Bangkus cara menghitungnya itu sama dengan 1 hari ketika Bangkus sudah buka stek ini. Itu loh maksud Bangkus. Bisa lakukan langsung stek itu di media yang lebih besar, di media polybag atau di media pot yang langsung lebih besar agar kita itu tidak susah untuk merawatnya, itu ya bisa. Jadi semuanya terserah. Cuma kalau Bangkus memberikan tutorial teknik dari polybag ke polybag, rawatan awal vegetatif. Nah itu kan terserah selera masing-masing. Jadi seperti ini kawan, akan kita buka agar ini menjadi sampling yang bermanfaat. Nah, kadang-kadang kawan sendiri itu juga ada yang langsung aja Bang ke tempat yang agak besar, jadi kita tidak usah repot-repot untuk lama-lama memindahkannya. Oke, itu pun nggak apa-apa. Kita akan membukanya sahabatku semuanya. Nah, seperti ini kita perhatikan Bangkus ini lakukan stek ini kira-kira usianya berapa, 70 hari, dan melakukan rawatan stek untuk ini memang lebih bagus daripada dari biji. Sebab dari stek itu langsung cepat besar, tapi juga sulit gitu loh. Jadi sering ini kering bersemi lagi, kering bersemi lagi, seperti ini. Kita sering membukanya seperti ini kawan. Jadi
mulai sekarang karena ini bersamaan Banggus memberikan tutorial, jadi sekarang ini akan Banggus buka. Nah kalau seperti ini bagaimana Bang ya, kita lakukan seperti inilah kawan. Nah biasalah pelan Banggus, kita kurangi tunas-tunasnya. Nah standarnya apa? Standarnya sudah 70 hari. Insya Allah kira-kira ini tumbuh subur dan hidup dengan baik. Ini yang pertama. Jadi ini bukan tunas atau semi-semi yang kira-kira bisa rontok lagi. Tidak kawan, itu sudah 70 hari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua sebagai standar kawan, kita lihat perakarannya gitu. Jadi kita tidak usah membongkar-bongkar, tapi maksudnya kita lihat perakarannya seperti ini. Kita lihat pelan-pelan. Jadi kita caranya itu kita putar-putar pelan-pelan kawan. Barangkali ada perakaran yang terlihat sekitar sini. Nah ini kawan. Nah ini. Nah ini nampak putih, putih coklat. Ini perakarannya ada sekitar sini dan nancap. Nah ini seperti putih tadi lah. Jadi kita ngecek perakarannya kalau sekiranya agar yakin ini betul-betul tumbuh dan sudah bisa dipastikan berhasil dalam stek. Itu seperti ini saja yang bagus lakukan. Kita dekatkan kameranya kawan ya. Kita dekatkan agar lebih jelas. Nah, kita dekatkan kawan. Ini kan penyangga plastik. Nah, seperti ini. Kita lihat perakarannya. Nah, walaupun cuma satu dari atas ini tadi nampak putih, sekarang coklat kena tanah lah. Bukan, ini bukan perakaran lah. Cuma satu aja sebagai bukti, berarti stek ini memang sudah tumbuh karena ini ada perakaran lah. Walaupun ini masih menancapnya belum, maksudnya nancapnya itu belum dalam ke tanah. Nah ini aja, inilah cara Banggus. Jadi Banggus yakin dengan adanya memotong tunas karena usia sudah 70 hari. Kemudian yang kedua sebagai standar Banggus itu seperti ini loh, perakarannya sudah nampak, berarti ini sukses dan hidup. Karena ini sampling dari kawan, maksudnya minta sampling kawan Banggus sendiri. Bagaimana kalau kita letakkan langsung di media yang agak besar seperti ini, pot langsung kita stek, melakukannya di pot besar itu bisa kawan. Jadi tidak harus kita setek tuh melakukan pot yang kecil-kecil, tidak. Nah yang pot kecil-kecil itu Banggus kan memberi teknik rawatan vegetatif dari pot ke pot, polybag ke polybag, akhirnya ke pot. Nah sekarang seperti ini juga bisa. Jadi kita itu tidak monoton begitu-begitu saja, kalau begitu harus tidak kawan. Sekiranya barangkali sahabat punya selera apa, Banggus punya sampling, Banggus akan berikan tutorial. Walaupun toh pandangan Banggus dari pot kecil, polybag kecil ke polybag besar, ke pot itu lebih baik. Tetapi kalau sahabat semuanya, kalian semuanya menghendaki yang pot langsung besar seperti ini, tidak repot selalu pindah-pindah, itu ya terserah gitu. Terserah selera. Yang penting kan kita juga bisa memberikan teknik rawatan-rawatan untuk selanjutnya. Nah ini kawan, nah seperti ini. Kemudian kalau setelah seperti ini apa yang kita lakukan? Sama kawan, kita tetap langsung berani melakukan rawatan awal vegetatif. Jadi kita melakukan rawatan itu sama sahabat semuanya. Karena ini langsung di pot yang besar, jadi kita melakukan rawatan itu ya sama seperti ini. Ini sampai ada ditumbuhi apa ini, karena media tanah, ada ditumbuhi sayur kecil-kecil, ada ditumbuhi apa saja ini. Nah inilah sekali lagi Banggus ulang, sangat bermanfaatnya kalau kita tanam itu menggunakan media tanam tanah. Walaupun toh kita banyak yang senang misalnya satu pot itu satu tanaman saja nggak apa-apa, tetapi kan Banggus juga memberikan sharing tutorial bahwa pot itu kalau besar bisa kita manfaat untuk bunga, untuk tanaman sayur, kangkung, sawi dan sebagainya. Apalagi di lahan sempit kita punya sayur dalam satu pot, punya tanaman buah, itu kan sangat baik kawan. Itu menurut Banggus. Nah semua itu kan terserah dari selera masing-masing. Kemudian kalau sudah seperti ini kawan, biasa kita lakukan, kita pendam saja seperti ini. Ini bertujuan apa? Karena ini tanaman yang baru, untuk melindungi akar yang paling atas itu, agar setelah kita buka, kita siram air, kita kenakan matahari itu tidak, istilahnya tidak langsung
mengalami kaget, dehidrasi atau stres. Nah ini maksud Bagus. Nah, cukup kita lapisi seperti ini saja. Terus bagaimana untuk pemupukan kimia? Nah, kita lakukan pemupukan kimia juga nggak apa-apa kawan. Misalnya lah kita asal saja cara melakukannya. Ini NPK 16 asal saja misalnya, pokoknya asal aja lah, jangan ditarget 1 sendok, setengah sendok nanti terlalu overdosis. Itu seperti ini kawan. Jadi ini kawan, lah seperti ini. Nah, kita siram air seperti ini. Langsung saja kita kenakan matahari full, enggak apa-apa. Nah, kita siram air. Lain kali kalau ada pot juga ada sampling yang lebih baik, juga Bagus akan memberikan tutorial bagaimana teknik stek untuk di dalam pot yang langsung besar. Nah ini kan kita kadang-kadang melakukan suatu aktivitas tidak semuanya harus kita upload. Nah seperti ini kan tidak punya pemikiran gitu, cuma coba-coba kok kebetulan kawan tuh ada yang suka langsung di pot besar aja Bagus. Steknya oke, kebetulan sebelumnya sudah ada dan kita buat sampling gitu. Nah sekarang untuk batang-batang yang kira-kira dibuat stek itu kan tanamannya bagus, kelihatannya kok dalam fase-fase yang belum mengizinkan. Suatu saat kalau sudah dalam fase yang mengizinkan untuk buat stek ya kita berikan sampling. Nah, seperti ini kawan. Jadi juga ini kedondong ini juga perlu rawatan. Kita siram air aja banyak-banyak. Nah, kita siram air aja sedikit. Nah ini juga perlu, semuanya itu perlu air, semuanya itu perlu rawatan. Baiklah sahabatku semuanya, akan Bagus ulang agar ini menjadi tutorial yang jelas, barangkali ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Jadi pertumbuhan tanaman kedondong ini, daun belungker itu memang karena pertumbuhannya kurang subur. Jadi daun-daunnya karena kurang subur, mudahnya penyakit itu untuk berkembang biak. Jadi dari daun yang kecil tetap kecil akhirnya cepat menjadi pelungker berkembang biak. Lain kalau daunnya cepat subur, banyak tunas-tunas yang tumbuh, akhirnya pertumbuhan penyakit sendiri itu tidak bisa menguasai pertumbuhan dari tanaman ini sendiri kalau tanaman ini subur. Nah yang kedua, setelah kita melihat dua sampel kedondong ini, ketika ini daunnya lebat, kita mesti menyatakan ini yang lebih subur karena banyak tunas-tunas air, ranting-ranting. Nah ini yang sendirian cuma satu tunas air ke atas, seperti kurang subur. Setelah kita potong ya kita milih yang seperti ini. Tentu ini usia yang lebih lama, yang lebih tua akan lebih subur. Kalau kadar, maksudnya media-medianya dan rawatan yang sama. Walaupun toh ada faktor-faktor yang lain yang tentu kita itu tidak selalu mengetahui, dan banyak teknik-teknik menurut situasi kondisi yang Bagus sendiri itu perlu banyak belajar. Nah yang ketiga, kalau memang sahabat semuanya tuh malas untuk merawat dari poli ke poli, itu kan hak masing-masing, hobi masing-masing. Jadi bisa langsung stek dilakukan di media pot besar seperti ini juga bisa. Nah rawatannya juga seperti itu kawan. Yang penting adalah rawatannya ini media tanam itu tanah, kita pupuk hijau daun, kita bisa gunakan penyiraman air yang cukup, tumbuhan lumut, matahari cukup, juga kita bisa gunakan pupuk-pupuk kimia sedikit saja, natrium atau NPK 16-16 nggak apa-apa. Jadi demikianlah sahabat semuanya tutorial dari Bagus. Kemudian ada satu lagi kawan, ada kawan tuh tanya,
saya punya tanaman itu saya beri kompos juga hijau daun juga kotoran dari hewan yang sudah siap pakai. Tapi kenapa ya setiap saya siram banyak air musim hujan kok selalu tanamannya itu menguning? Apakah itu karena tidak cocoknya media tanam tanah atau kompos dari kotoran hewan? Nah, kemudian ditambahkan karena kalau kita banyak menggunakan kotoran hewan tuh kadar pH tanahnya tuh akan berkurang. Nah inilah kawan, kan sekali lagi kadang-kadang pertumbuhan tanaman itu tidak harus, bisa juga dari seperti itu juga bisa, tetapi perakaran pada tanaman itu sangat penting. Nah itu hal yang utama, jangan salahkan media sudah tanah itu bagus, kompos hijau daun sudah bagus, ditambah dengan kotoran hewan sudah bagus, asal seimbang. Kalau media tanah dikasih dengan pupuk hijau daun semakin banyak itu nggak apa-apa, tidak ada kata seimbang, semakin banyak semakin sering semakin bagus. Tapi yang menjadi pertanyaan apakah kadar pH-nya itu kurang? Katanya kurangnya kadar pH, sering terkena hujan, sering terkena air. Nah inilah Bang Gus tutorial kan kita saling belajar. Jadi kalau mengenai kadar pH itu yang kurang dari media tanah ketika banyak menggunakan kompos misalnya dari kotoran hewan, itu kan kita sendiri menyatakan seperti ini, itu kan tidak berdasar analitik lah yang jelas, misalnya dengan percobaan apa, dengan metode apa, dengan penemuan dari alat apa, itu kita tidak tahu. Jadi kita itu sebagai orang awam yang hanya manual tradisional seperti ini, tentu kita tidak berani sembarangan. Kalau media tanam tanah ketika tercampur dengan media kompos dari kotoran binatang, kotoran kambing dan sebagainya akan mengurangi kadar pH tanah. Itu kita tidak bisa menyatakan seperti itu. Ya tentu ketika banyak tersiram air kan tanahnya itu akan keluar terus. Nah akhirnya tanahnya berkurang, tinggal kotoran hewannya, itu logika kawan. Tetapi karena rawatan Bang Gus ini kan ada teknik Bang Gus yang sebelumnya kan natrium klorida hebat itu sudah berapa episode yang bagus berikan. Nah, juga humus-humus yang keluar dari media. Nah, seperti ini kawan ya. Seperti ini misalnya ya, pot ini kan airnya tuh merembes keluar. Nah, itu Bang Gus anggap itu sebuah natrium klorida hebat. Selalu Bang Gus kumpulkan, Bang Gus sapu agar kita itu tidak susah untuk mencari media tanam lagi. Jadi bagi Bang Gus tidak ada istilah kadar pH itu berkurang. Kita kembalikan lagi dari endapan-endapan tanah yang keluar dari resapan-resapan bawah pot, bawah polybag, itu Bang Gus kumpulkan, Bang Gus kembalikan lagi. Jadi untuk teknik Bang Gus itu tidak ada kata kadar pH tanah itu kurang, karena semua itu dimanfaatkan. Mengingat di lahan sempit, di lantai 1, betapa kita susahnya untuk mengangkut tanah dari lantai dasar ke lantai 1 juga berat kawan. Oleh sebab itu teknik seperti ini efektif menurut Bang Gus. Tetapi jadi ketika rembesan-rembesan air ini keluar, rembesannya kita kumpulkan berupa tanah-tanah yang keluar, kita kembalikan lagi ke dalam media pot atau polybag. Jadi tidak ada kata kadar pH tanah itu berkurang. Ini rawatan Bang Gus. Jadi untuk mengatakan kadar pH tanah berkurang itu juga ada betulnya, tetapi kan ya sebagai orang awam tuh ya kita sendiri tuh situasi dan kondisi yang menentukan. Itu kan sekedar kita kira-kira, sekiranya ya dengan teknik seperti ini ya kita tuh nggak perlu takut pada kadar pH tanah kurang. Asal pemupukan yang baik ya baiklah, matahari cukup, air cukup, perawatan cukup, seimbang, ada unsur patka. Nah kalau daun menguning, pohonnya menguning bisa dari perakaran. Tidak harus kita tuh mengklaim dari karena kadar pH yang kurang. Nah bagaimana kadar pH tanah yang kurang? Rembesan-rembesan Bang Gus kumpulkan lagi. Bang Gus pernah memberikan judul rembesan kita manfaatkan sebagai natrium klorida hebat. Jadi kadar pH tanah dari mana berkurang? Nggak bisa berkurang kawan. Yang penting kita kan kalau tidak mencoba itu memang tidak tahu. Jadi intinya itu yang penting kita itu ya ada teori, kita praktek gitu. Kalau cuma kita teori-teori, katanya nggak pernah praktek, itu sama saja. Jadi ketika diibaratkan begini loh kawan, mata kita itu
terpejam, tapi kita itu membayangkan tuh gajah gimana loh. Kalau mata kita terpejam tuh kok bisa membayangkan gajah, itu kan ya nggak bisa mau bayangkan. Jadi maksud Bagus seperti ini, marilah sahabat semuanya kita selalu semangat untuk bertanam. Jangan kita itu dibelenggu oleh sebuah, kalau nanti begini jangan lakukan, tanam dulu. Nanti Anda semuanya di daerah Anda, situasi di daerah Anda itu akan mengerti sendiri, walaupun patokan sebagai itu sudah ada teori kalau ini rawatan vegetatif, rawatan generatif, media tanam itu tanah, pupuk hijau daun, air cukup, matahari cukup, keseimbangan ranting-ranting, bagaimana perundukan 180 derajat, fungsinya apa. Loh, itu semua itu kalau tidak praktek itu memang sulit kawan, harus praktek. Nah, Bangkus memberikan sharing seperti ini kawan, bukan kok merasa sebagai manusia itu serba bisa tanam, tidak kawan. Bangkus mengharapkan sahabat semuanya selalu lebih baik daripada Bangkus. Baiklah sahabatku semuanya, demikianlah tutorial Bangkus. Semoga ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Situasi kita seperti ini, di mana-mana kita lockdown, kita tidak boleh kemana-mana, pandemik merajalela. Jadi saya rasa kita melakukan hal seperti ini ada hal yang bermanfaat. Sebagai manusia tentu Bangkus itu banyak kekurangan, banyak kesilapan, perlu banyak belajar. Andaikan ada kesempatan untuk belajar kemanapun, Bangkus insya Allah siap. Tentu juga Bangkus sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesilapan, kesalahan sebagai manusia. Akhirul kata, semoga bermanfaat kawan. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga sahabat semuanya sehat-sehat semuanya, banyak rezeki, sukses selalu, sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.